Jadi kita udah sampai di Pasar Gembrong. Dan tengok saya sampai akhir. Gak usah banyak komen, langsung masuk. Jadi hal yang pertama aku mau kutanyain itu bapak itu jadi bapak itu sejak kapan jualan di sini tuh? Udah berapa tahun, berapa bulan? Oh, di sini baru dua minggu. Oh, baru 2 minggu. Pertanyaan kedua itu apa itu jenis barang yang bapak jual? Ini cemilan, kue kering. Cemilan kayak gimana pak? Kayak keripik-keripik, kerupuk, terus ya banyak ada roti kering, sus sama lain-lain. Oh, keren banget ya pak. Jadi ya, pertanyaan ketiga itu bapak itu kenapa milih usaha ini? Kenapa gak milih yang lain aja? Kenapa gak jual kayak jualan baju atau HP apa? Karena ini kebutuhan orang ini sih sehari-hari, jadi perputarannya sangat cepat. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan keempat itu asal-asal barang kayak keripik ini tuh asalnya dari mana yang bapak jual? Asalnya dari semuanya kebayar rata-rata dari Bandung sih. Oke, kalau bapak itu nentuin harga jualnya itu kayak gimana pak? Dari perputarannya dari harga modal terus di plusin keuntungannya, biasanya kayak gitu, berapa persen doang. Oke, abis jadi aku menanya, jadi bapak itu kira-kira kalau mulai berjualan sama tutupnya itu jam berapa biasanya? Mulainya dari jam 8 pagi. Oh, dari jam 8 pagi. Kalau tutup? Jam 5 sore. Kalau kegiatan yang bapak lakukan setiap hari itu di tempat usaha ini itu apa aja pak? Cuman berjualan doang sih. Oke, terima kasih banget ya pak. Namanya siapa bang? Namanya Reja. Rija. Oke, jadi pertanyaan saya gini bang, bagaimana cara bapak menarik minat pembeli agar mau berbelanja di tempat ini? Ini promosiin lewat TikTok aja. Lewat TikTok. Ya. Nama TikToknya apa bang? TikToknya sih bukan saya yang bikin, tapi ada orang lain yang nyorot toko ini sih. Tuh, jadi lewat konten orang lain. Lewat konten. Ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah bapak pernah menggunakan media sosial atau layanan online untuk berjualan? Belum pernah, belum coba. Belum pernah coba. Oke. Terus selanjutnya, apa kesulitan yang sering bapak hadapi saat berdagang? Berdagang. Iya, berdagang. Kesulitannya mencari konsumen baru di sini sih. Ya, karena saya pindahan. Nah, oke. Jadi belum dapat langganan aja. Yang langganan aja. Terus bagaimana cara bapak mengatasi tantangan tersebut? Dengan ini sih apa ya, paling ke depan terus kayak nawar-nawarin ini cemilannya di sini gitu. Iya. Yang terakhir nih Pak, apakah jumlah pembeli sekarang lebih banyak atau berkurang dibanding dulu? Sama aja sih, stabil. Mengapa Pak? Mengapa? Mengapa? Karena ini sih yang dari langganan juga beberapa ada yang kesini. Ya, jadi pada ngikut. Ya, oke. Makasih ya Pak. Lanjut. Oke. Apa yang bapak lakuin biar usaha ini tuh terus berkembang? Ini promosiin lewat media sosial sih kalau sekarang, soalnya kan marketing di online tuh lebih cepat berkembang ya dibanding offline gitu. Oke. Menurut bapak apa yang ngebikin usaha kecil itu bisa sukses di pasar? Caranya ya terus berjualan aja sih, terus kayak ya udah dia kembangin lewat sosial media sama terus aja berusaha gitu. Promosi gitu ya? Ya, promosi. Oke, lanjut. Apa pelajaran berharga yang bapak dapat dari pengalaman berdagang? Ya jangan pernah menyerah aja sih, udah itu aja. Jangan pernah menyerah. Nilai apa yang penting dimiliki seorang pedagang agar usahanya itu bisa berhasil? Misalnya itu jujur, rajin, sabar. Jujur, sabar, sama butuh mentalitas yang tinggi sih. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa pesan bapak buat anak muda yang mau coba berwirausaha? Jangan pernah berekspektasi terlalu tinggi tentang usaha sih, karena kan usaha itu ada naik sama turunnya, itu aja. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Kami doain semoga usaha bapak semakin maju dan bapak sehat selalu. Ya, makasih. Terima kasih Pak. Jadi pertanyaan pertama aku itu kakak itu sejak kapan berdagang di pasar ini? Sudah 6 bulan ya. Oh,
sudah 6 bulan. Berarti belum terlalu lama ya, Kak? Pertanyaan kedua aku itu jenis barang apa yang Ibu jual? Yang Kakak jual? Di sini kami ada dimsum, pempek, piscok, singkong keju, sama mix platter. Pertanyaan ketiga aku itu adalah, Ibu kenapa milih usaha ini? Kenapa gak jual kayak keringan atau baju atau apapun lah, atau kayak plastik? Karena pengen beda aja sama yang lain, sama lebih menarik juga. Oh, pertanyaan keempat aku itu asal barang Ibu biasanya ngejual ini, asal barangnya itu dari mana, Ibu? Terus sebagian ada buat sendiri, sama ada frozen food juga. Jadi pertanyaan kelima aku, Kakak gimana cara nentuin harga jual barangnya? Biasanya kami disesuaikan sama harga jual di luaran juga ya, Kak. Iya. Pertanyaan keenam aku itu, Kakak biasanya jam berapa nih mulai berjualan sama tutupnya? Kalau weekday kami buka mulai jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Kalau weekend dia jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Oh, dan pertanyaan terakhir aku, kegiatan apa aja nih yang Kakak lakuin setiap hari di tempat usaha ini? Pertama menarik perhatian pembeli, terus display barang, melayani customer, itu aja sih. Terima kasih, Bu. Oke Bu, jadi nama Ibu siapa nih Bu? Nama aku Karina. Kak Karina. Kak Karina, aku mau nanya nih, bagaimana cara Kakak menarik minat pembeli agar mau berbelanja di tempat ini? Promosi sih, Kak. Promosi. Iya. Oke. Terus, apakah Kakak pernah menggunakan media sosial atau layanan online untuk berjualan? Ada, Kak, kami ada GoFood sama Gojek. Namanya Pasar Gembrong. Pasar Gembrong. Iya. Oke, boleh nih yang mau pesen ya. Terus, apa kesulitan yang sering Kakak hadapi saat berdagang? Biasanya sih kami kesulitan kalau lagi ramai banget ya, Kak, kayak ada acara event gitu, kami kewalahan. Iya. Terus sama ngelainin customer yang agak rese sedikit. Iya. Agak rese. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Kakak mengatasi tantangan tersebut? Dijalanin aja sih, Kak. Iya. Jalanin. Sama sabar. Sabar. Oke, Iya. itu caranya. Apakah jumlah pembeli sekarang lebih banyak atau berkurang dibanding dulu? Mengapa? Alhamdulillah sih sekarang makin tambah ya, Kak, pembelinya. Terus di sebelah juga akan ada playground juga ya, yang akan segera dibuka. Oh iya, jadi Iya. bikin ramai. Iya, betul. Ya. Oke, makasih ya Kak. Oke, namanya siapa? Haikal. Haikal. Oke. Apa yang lakuin supaya usaha ini tuh terus berkembang? Kita lagi ngadain ini sih, lagi nyebarin brosur ke tempat-tempat yang belum tahu sih. Nyebarin brosur. Menurut A, apa yang ngebuat usaha kecil itu bisa sukses di pasar? Konsisten sih. Konsisten. Oke. Apa pelajaran berharga yang A dapat dari pengalaman berjualan? Mungkin sabar ya, sabar terus sama konsisten juga jualannya. Oke. Nilai apa yang penting dimiliki seorang pedagang agar usahanya itu berhasil? Misalnya jujur, rajin, atau sabar? Jujur udah pasti ya. Itu pasti. Rajin juga itu masuknya konsisten, cuman kalau bisa ada modal lebih sih. Apa pesan A untuk anak muda yang mau coba jualan? Yang penting niat sih sama modal. Niat sama modal. Oke, makasih ya waktunya.